Lagi mikirin bubur, Om. Kirin buka pakai apa hari ini? Kirain mikirin sarapan bubur. Jangan lupa sarapan dulu. Lagi nge-scroll ya kan, nge-scroll apa? GoFood. Salah. Hari Kamis, Om. Kamis manis tepatnya hari ini, Om. Ya, kita Kamis manis. Sekarang ada live sale juga, jadi live sale di hari Kamis. Di hari Kamis. Ya. Kita mulai nanti jam 10-an. 10-an ya, 10-an, Jam betul. 10-an. Ya, telat-telat dikit is oke lah ya. Buat persiapan. Ya. Om, Hai. hari ini kita mau bahas apa nih, Om, enaknya nih, Om? Kayaknya berhubung banyak, nggak semua yang pulang kampung sih ya. Iya, betul. Banyaknya pasti ada yang tanamannya itu ditinggal. Wah, bener. Pasti galau. Pasti bingung siapa yang nyiram. Gimana ini tanaman-tanaman kesayangan yang harus setiap hari emang dirawat. Bener. Kita bahas itu. Siap, Om Lui. Oh ya, tanamannya apa nih, Om? Kira-kira enaknya nih, Om? General aja lah ya, karena kan General aja ya. kalau kita bahas pilo, ada yang punya aglo gitu kan. Betul. Jadi pada intinya cara merawat tanaman saat ditinggal pulang kampung. Siap, Om Lui. Gitu aja ya. Siap. Let's go. Oke. Untuk tanaman kalatea deh. Oh, oke, Kalatea kan nggak mau panas dia Betul, ya, dan betul, selalu betul. lembab. Betul. Itu kalau banyak sih caranya kalau ditinggal seminggu umpamanya. Makin sini kan zaman makin teknologinya makin bagus berkembang ya. Betul. Sebetulnya penyiraman sistem digital itu bisa Oh ya? jarak jauh. Remote. Itu gimana Itu sistem caranya? ya, tapi emang harus di greenhouse lah ya, yang Iya, emang iya, kita iya. setting berapa lamanya, kapannya, itu tinggal ngeklik gitu kan. Iya, itu yang Itu yang pertama. sangat modern banget itu. Itu betul. bener-bener modern banget lah. Betul. Tapi yang umum aja deh, yang umum paling antara kita menyiapkan tali Oke. dan baskom besar. Ember lah ya, ember. Jadi si tali itu nanti ditempelkan di medianya. Oke. Dan sumbunya itu dimasukkan ke air. Jadi rata-rata paling ngebantu seperti itu. Kalau emang tidak ada yang bisa dimintain tolong untuk menyiram. Iya. Urgent banget, nggak ada orang sama sekali di rumah. Ya setting seperti itu. Itu sedikit agak membantu Iya. ketimbang nggak sama sekali. Kalau yang agak modernnya dikit, di pot itu kayak pot self watering kali ya, Om ya? Ya, ada yang sistem infus. Jadi infus Oke. water yang emang umpamanya kita siapkan galon, Oh, bekas oke. botol-botol besar. Oh. Nah itu nanti disetting tingkat netesnya. Plak, Di plak settingnya gitu. gimana nih, Om? Ada alatnya. Jadi alat kalau botol kan dibalikin langsung bius, Betul. ya kan? Oh. Kalau ditanam pun itu dia akan turun, cuman apa namanya? Lebih cepat turunnya. Oh. Jadi tetap harus pakai tatakan. Jadi kalau misalkan over nyiram secara manual gitu kan, Oke. secara alami, si botol dibalikan, terus disimpan di tanahnya langsung, itu tetap harus pakai tatakan. Jadi seandainya ngebiar banget, ada sisa-sisa air di bawahnya. Oh, nampung deh. Ya, itu Betul. lumayan ngebantu juga. Iya. Itu buat tanaman keseluruhan atau hanya kalatea aja, Om? Semua rata-rata Rata-rata semua. ya? Jadi general aja sih sebetulnya untuk semua tanaman kan butuh asupan. Itu asupannya. Ya, Betul. yaitu dari air gitu. Jadi kalau misalkan ada berapa step sih, mau pakai tatakan, boleh isi air cemplungin, tinggal. Cuman bahaya kalau untuk tanaman yang kurang suka air. Oh iya betul. Nggak bisa pakai tatakan atau mangkok isi air banyak nih, setengah pot umpamanya udah dicemplung, udah tinggal. Gitu. Tapi kalau kalatea kan ya memang ada beberapa tanaman kayak misalkan contoh kalatea, Om ya. Dia kan nggak suka panas, Om ya. Paling tuh agak masuk ke dalam kali ya. Ya.
penempatannya itu agak masuk ke dalam gitu, jangan sampai terkena matahari langsung gitu ya, untuk mengamankan ya. Kalau itu sih pasti si siapa namanya owner yang punya itu pasti disimpan di tempat yang baik. Iya betul. Tapi yang problemnya itu kan nyiramnya. Karena tinggal seminggu. Iya betul. Itu pasti kering banget itu. Kering banget itu. Jadi ngakalinnya antara pakai yang mudah lah, pakai tatakan yang agak lebih tinggi jatuhnya. Karena kalau disesuaikan aja, kalau misalkan cuma 3 hari ya tatakan biasa pun masih aman gitu. Betul. Kalau misalkan wah seminggu nih nggak ada orang banget, ya itu harus diakalin gitu, antara pakai sumbu atau alat yang impuls, atau pakai tatakan yang lebih tinggi, atau pakai sumbu gitu. Itu keseluruhan. Tapi yang paling mandiri itu tanaman yang emang di tanah, terus udah nyaman, teduh, dia udah kita lupa nyiram 2-3 hari pun masih aman, ditinggal seminggu masih aman. Apalagi dengan kondisi sekarang kan udah musim hujan ya, betul. Gak ada hujannya, itu aman gitu. Lagi kayak kaktus gitu paling aman banget. Wah itu paling aman. Ya? Yang problem tuh yang emang di pot, problem tuh. Nah Om, ada nggak sih Om perhatian tanaman yang harus diperhatikan khusus ketika kita mau tinggal seminggu gitu, pulang kampung mudik gitu loh Om? Nah, yang memang benar-benar perhatian khusus gitu Om. Jenis tanamannya? Jenis tanamannya gitu. Atau kita cari dari sini? Kita cari. Kayaknya ada beberapa yang emang semua juga sih tanaman. Kalau kan ada kejadian tahun lalu kalau nggak salah nanya, Mas tanaman saya hancur semua. Waduh, kenapa? Ditinggal mudik. Nggak pakai tatakan? Nggak. Tapi saya awalan siram basah semua. Udah bagus. Yang jadi problem apa? Di dalam ruangan semua ditutup, dimasukin, selesai sudah. Harusnya mestinya di teras lah ya. Ya tetap di teras, tetap di tempat yang teduh seperti biasanya. Oke. Jadi jangan berubah tempat karena wah ini mahal nih. Jangan di luar saya masukin dalam. Masukkan dalam. Tinggal seminggu kan. Ada kucing terus nggak tahu tuh stok airnya atau kelembabannya udah selesai gitu. Gitu sih kalau untuk kayak contohnya alokasia kan biasanya di teras-teras. Ketika ketika mudik itu ditaruh di dalam, rasa takut. Nah, itu pasti ada perubahannya. Walaupun kita pakai tatakan air, dia masih berkembang, hidup. Cuman nanti seminggu pasti ada perubahannya, entah jadi layu karena kurang matahari gitu. Jadi jangan ngerubah tempatnya dulu, yang dirubah stok airnya. Stok airnya ya. Stok airnya dalam arti kita ngakalin gimana caranya dia selalu lembab. Gimana caranya? Kan kalau misalkan teknologi tingkat tinggi tuh, kalau di GH tuh kan, alatnya kan udah klik aja kan? Ya, udah di setting programnya. Yang manualnya aja tinggal dicetrek, tinggal diputer berapa lama penyiramannya. Betul. Sekarang lah makin canggih, sistem remote gitu kan. Oh iya betul. Langsung dash. Wih, ngeliat aja di handphone kan ada kamera. Seru banget tuh. Iya. Teknologi emang canggih. Canggih banget ya. Ya kayak kita ngelihat gerbang yang buka sendiri tuh, Dennis. Betul. Iya kan? Gerbang. Zaman dulu kan buset, itu gerbang kok bisa buka sendiri gitu kan? Ada hantunya. Ada hantunya gitu kan. Bener. Itu sih paling tipsnya, tatakan. Sumbunya itu nempel di media, beberapa sumbu lah, jangan satu titik, umpamanya ada 4 titik. Tapi di bawahnya ada stok air, umpamanya ember gitu kan. Emang sih agak ribet ya, tapi daripada ya. Ya, lebih mudahnya itu yang tadi Om Dennis bilang, self watering. Nah, itu tanaman tips itu tuh berlaku juga pada yang variegata juga Om ya? Iya. Basicnya seperti itu ya. Basicnya yang normal lah, yang bukan suka air banget. Yang suka air banget. Betul. Gitu. Kalau misalkan, tapi rata-rata kalau disungguhin aman-aman aja sih. Soalnya kan nggak, siram basah. Betul. Sih. Siap Om Dwi. Oke, nah itu tips-tipsnya Om ya. Iya. Ini ada pertanyaan-pertanyaan nih Om. Betul. Ada pertanyaan-pertanyaan kita nih. Kita coba jawab pertanyaan-pertanyaan. Satu persatu ya, kita jawab. Itu dari YouTube kita yang cara
memperbanyak birkin kalau nggak salah deh. Ya ada Ya. yang kakak menyuburkan begonia gimana? Oh itu baru kemarin tuh kalau nggak salah tuh. Ya, kita baca dari bawah dulu deh ya. Boleh. Nih, di sini dari Union Lens. Apa daun birkin bergaris-garis hanya daun muda saja? Apa nanti setelah tua menjadi hijau polos? Nah, Ini itu kalau nggak salah dari YouTube kita waktu sama Abah Musa deh. Iya, pertanyaan lumrah. Betul. Jadi birkin waktu kecilnya itu hijau. Hijau full, tidak ada garis-garis. Dia bermutasi menjadi corak putih. Jadi semakin tua atau semakin besar, itu hijaunya hilang. Jadi corak hijaunya makin sedikit. Lebih ke dominan warna putih. Dominan mutasinya. warna putih ya. Nah, yang jadi pertanyaan, nah kenapa tanaman saya hijau gitu kan? Iya, betul. Mungkin dari media atau dari penempatan. Jadi sangat berpengaruh. Umpamanya kalau misalkan birkin itu sebelumnya ditaruh di tempat teduh, dia tetap masih putih. Terus penasaran, ada dikasih tahu di tempat yang terang. Saat di tempat terang, itu yang putih tadi tetap putih, tapi daun baru pasti hijau. Kenapa? Karena sebelumnya itu ditaruh di tempat teduh. Tempat teduh. Nah, Gitu. jangan dipindah lagi. Udah biarin aja dikenakan matahari, terus Wah, Hey. Ibu kita Kartini guys, Noga. jadi saat ditempatkan di tempat terang, pertahankan. Jadi nanti daun-daun berikutnya itu akan menjadi putih. Oke. Itu dia jawabannya untuk Union Lens. Union Lens. Terus tuh Birkin Agung Harijanto mau tanya, Om, Birkin apa bisa merambat? Ya, Birkin ngerambatnya dengan posisi ke atas dia, numpuk gitu. Oh, numpuk ya? Ya, tapi dia ngerambat. Merambat ya? Jadi seandainya kalau ditempatkan di batang pohon yang besar, dia si akar anginnya itu nanti bakal ngiket ke batang tersebut. Pakai turus juga bisa tuh? Bisa. Bisa ya? Bisa. Oke, di next. Di sini tentang kaladium. Kaladium. Ah, ah. Oke. Kak Jupri Andi, metan pakai apa, Min? Metan. Itu video kita waktu ini memperbanyak daun kaladium tuh. Iya. Videonya Metannya tuh ya khusus sih. Kalau bagus ya, kalau pengen bagus ya khusus. Sebetulnya kaladium itu bisa hidup di media apa aja. Oke. Dia nggak bauan. Sekalipun dia, cuman ya tetap kalau mau subur, ya komposnya harus pupuk-pupuknya harus diperhatikan. ya perhatikan gitu. Media tanam kalau kita pakai premium dengan yang super lah ya, super dan premium itu pernah dicoba, itu hasilnya berbeda. Jadi hasilnya berbeda. untuk tanaman si kaladium pakai apa? Mix aja dengan komposisi yang tepat. Ya, contohnya kayak misalkan ada kaptannya, ada apa namanya tuh, kokopitnya. Betul. Gitu ya, gitu ya. Vitaminnya sih lebih ke Vitaminnya ya. Ya. Iya. Itu paling. Terus jangan lupa vitamin eksternalnya, bukan internalnya, bukan di media itu. Di media itu harus cukup 4 set 5 sempurna. Tambahan vitamin juga dari luar gitu. Semprot umpamanya per 4 hari atau per lebih sering, tapi sedikit gitu takarannya. Umpamanya biasa kapasitas 10%. Nah, ini dikasih 5%, tapi lebih sering gitu. Lebih sering. Jangkanya lebih sering gitu. Betul. Oke. Pertanyaan selanjutnya Salvia. Kakak mau menyuburkan begonia bagaimana? Itu ya baru kemarin itu Om, di sini Om. Ya. Yang mencacah itu videonya tuh Om tuh. Menyuburkan begonia bagaimana? Begonia ya sama sih. Semua tanaman kita harus tahu karakter medianya. Oke. Jadi kalau misalkan medianya anggaplah yang saya lihat di sini tuh ada kantong semar. Itu dikasih media yang emang untuk kaladium umpamanya. Dengan pupuknya banyak. Itu nggak ini. Susah untuk berkembang. Terus kalau media biasa itu kan ada keringnya. Iya. Kantong semar nggak mau, dia harus selalu lembab.
Makanya Oh. kita kasih media full lumut. Oh, Full lumut, lumutnya lumut hijau dan selalu lembab. begitu pula dengan begonia. Begonia pun sama. Begonia jangan dikasih lumut full. Oh. Jadi kasih media yang emang cocok untuk begonia tersebut. Jadi kalau misalkan salah media, ya begonia itu bakal berkembangnya telat. Terus jangan lupa juga apa namanya untuk vitaminnya. Oh, vitaminnya juga ya. Begonia subur kok kalau umpamanya penempatan dan medianya pas. Iya, Sebetulnya. iya. Nyiramnya juga jangan basah gembios banget. Gembios banget gitu ya. kan. Nah, Ya. untuk media tanamnya itu tuh premium atau kita punya super juga aman tuh, Om? Aman ya? Aman. Nah, mungkin apa sahabat hijau pengen tahu kali ya isi kandungan dari media tanamnya itu, Om. Itu contohnya kayak misalkan apa tuh? Ada kalau nggak salah tuh ada kokopitnya Ada di juga. YouTube, udah Ya, dijelasin. ada dijelasin ya? Ya, ada. Oh ya, waktu itu kita Iya. di Cimangkok ya. Betul. Benar ada di Cimangkok. Itu dia. Betul. Terus yang keduanya ini Masya Allah, nambah ilmu ini sebenarnya sudah pernah nyoba dengan begonia rex ungu dan yang bintang. Tapi tancap batang begonia di tanah langsung, bukan daunnya. Hujan atau kena simat. Alhamdulillah berhasil dan bikin happy banget. Ya, betul dia. Begonia lebih senang ke tanah sebetulnya. Jadi kalau misalkan ada media super di kita, kalau ada tanah yang emang gembur ya, subur, itu bisa dimix ditambahkan. Oh, Ya. oke. Seperti itu. Terus lanjutan lagi, kayaknya udah ya? Udah ya? Udah. Udah ya? Siap, Om Dwi. Oke, Om Dwi. Terima Ya. kasih banyak loh, Om. Ya. Oh iya, tips Apa yang tuh? terakhir. Oh, tips yang terakhir apa tuh? Seandainya kalau emang ditinggal mudik masih ada saudara atau tetangga yang tidak keberatan untuk nyiram, alangkah baiknya mendingan Kita tolong lah ya. Ya, Iya, gitu. Karena kita nggak tahu kalau misalkan yang di luar-luar ya itu istilahnya kita ngandelin hujan nih, nanti juga hujan. Ternyata panasnya pol seminggu. Udahlah selesai itu ya. Betul. Itu pasti ada sakitnya, ada keringnya. Iya. Minimal tuh ya pagi siang lah, pagi sore lah ya, gitu ya. Minimal sekali lah, sekali, gitu kan. gitu. Basah Betul, banget betul, kalau betul, yang betul, emang di betul, taman-taman. Baik, Om Dwi, terima kasih banyak Om. Iya, Om Denis. Kita mau lifestyle nih Om ya. Persiapan. Ntar lagi persiapan ya. Siap Om Dwi. Ya. Jangan lupa komen, like, Subscribe. dan subscribe. Terima kasih Om Dwi. Yuk.